Halo netizen, ini adalah Hyundai Stargazer Essential yang lama. Jadi sebelumnya kan kita udah pernah mengulas Hyundai Stargazer aktif yang 2026. Nah sekarang kita mengulas Hyundai Stargazer Essential ya. Jadi sama seperti tipe aktif sebelumnya, mobil ini tuh masih diproduksi. Walaupun yang varian faceliftnya, yang Cartense itu sudah diproduksi. Dan mobilnya ini juga lagi ada kayak program spesial gitu, sama seperti Hyundai Stargazer Cartense-nya. Jadi untuk fleet atau mungkin orang-orang yang pengen beli banyak gitu ya, jadi akan dapat harga yang sangat beneficial gitu. Nah mobilnya lagi ada di gudangnya Andalan Group, tapi untuk kontak personnya nanti akan gue cantumin di bagian bawah. Jadi langsung aja hubungi salesnya yang ada di Hyundai Andalan Pancoran. Nah sekarang kita lihat ke interiornya dulu. Kunci seperti ini. Jadi kalau kemarin kan si Stargazer aktif itu dapat satu kunci flip key seperti ini dan satu kunci vale gitu ya, satu kunci cadangan. Kalau ini dua-duanya dapat flip key dan dia ada folding mirrornya juga yang sudah auto. Jadi sudah ada retractable mirror, jadi ada tombol lock unlock dan buka bagasi. Dan coba kita tes ya, dia ada auto open window dari remote nggak? Oh ada, tapi emang sisi pengemudinya aja ya, karena yang auto tuh cuma di sisi pengemudi. Oke, kalau ditahan juga dia ngelipet, ngenutup ya, spionnya yang ngelipet maksudnya. Nah untuk interior sih ini agak sedikit mendingan dibandingin varian yang aktifnya ya. Jadi joknya sama-sama kulit tapi dia sudah ada head adjuster, jadi bisa menyesuaikan postur tubuh yang lebih banyak. Ada recline dan sliding juga tetap ya. Oke, mari kita masuk ke dalam. Dan karena ini manual juga, ini juga jarang nih Stargazer Essential manual, kita juga harus injak kopling dan pastikan untuk di netral ya, baru kita nyalain si mesinnya. Oke, harus suara mesinnya, iyalah masih baru mobilnya. Oke, kita tutup dulu. Setir sama seperti yang varian aktif, dia belum dilapis kulit, tapi pengaturannya dia bisa diatur secara teleskopik. Kalau yang aktif kan nggak bisa, dia cuma tilt. Yang ini bisa naik turun dan keluar masuk. Terus juga untuk tombol-tombol audionya sih sama ya. Jadi untuk pengaturan audionya tetap ada di sebelah kiri, voice command, ganti mode, angkat telepon. Yang sebelah kanan juga tetap ada pengaturan MID. Dan untuk MID-nya sendiri itu juga lebih komplit dibandingin yang varian aktif. Tapi sebelum itu di balik setir ada combination switch, ada triple turn signal yang bisa diganti berapa kali kedipannya, ada lampu senja dan lampu utama tapi nggak ada auto ya kayak yang di varian Prime, dan ada switch fog lamp depan di sini. Untuk yang sebelah kiri juga ada wiper depan dengan intermittent, dan sekarang untuk varian Essential ada wiper belakangnya. Kalau yang aktif kan belum ya. Terus untuk di instrument cluster ini juga udah kayak Stargazer yang tipe atas ya, jadi ada speedometer digital seperti ini, jadi bukan analog walaupun dia layar kalkulator, dan tachometer juga jadi digital. Sedangkan untuk fuel gauge dan temperature gauge-nya ada di bagian bawah, MID-nya dia porsi yang tengahnya aja. Di paling atas ada sisa jarak tempuh, terus juga ada info berkendara seperti ini, ada setelan pengguna, dan kalau diganti-ganti itu ada info yang terkumpul atau auto reset setelah isi BBM. Dan untuk settingan-settingannya juga dia bisa diganti nih suara sensor parkirnya. Terus untuk tema dari instrument cluster dia juga bisa diganti-ganti warnanya. Dan untuk warna ini dia nggak bisa ngikutin drive mode ya, karena dia nggak punya drive mode yang bisa dipilih. Jadi untuk ganti warna ya ini emang kita harus ganti bener-bener seperti ini gitu. Jadi kalau di tipe yang lebih mahal yang punya drive mode yang bisa dipilih itu kan bisa bisa ngikut sesuai mode berkendara. Kalau ini kan nggak ada, jadinya emang harus gantinya kayak gitu. Terus ada buat brightness panel instrumen. Terus untuk lampu sen sekali kedipnya tadi ya bisa dipilih 3, 5, atau 7 kali kedip. Brightness lampu ambient di cup holder juga bisa diterangin dari sini. Untuk pintu juga ada auto door lock yang by speed, dan ada auto door unlock ketika kunci dicabut. Jadi kalau yang matic kan dia bisa unlock ketika masuk P ya, kalau ini kan nggak ada. Ada welcome mirror juga yang pas tadi ya, kalau kunci dibuka dia ngelipat keluar. Satuan konsumsi BBM-nya juga bisa di liter per 100 atau kilometer per liter, dan balik ke settingan pabrik. Ya kurang lebih seperti itu untuk
informasinya. Nggak selengkap yang di Matic atau yang tipe Prime gitu ya, tapi tetaplah untuk sebuah mobil yang terjangkau ini masih canggih hitungannya. Di sebelah kanan ada ventilasi AC, bisa dibuka tutup, open storage. Di sini ada kotak sikring, tuas pembuka kap mesin, pedal juga masih model gantung dengan footrest di sebelah kiri. Untuk di bagian door trim, ini juga sedikit lebih mewah karena ada soft touch-nya dibandingin yang aktif. Kalau yang aktif kan nggak ada. Dan door handle-nya juga jadi ada warna silver seperti ini. Power window juga jadi ada autonya di sisi pengemudi, auto up down. Kalau yang aktif kan bener-bener nggak ada ya. Di sini ada window lock juga, ada central locking, pengaturan spion yang tadi bisa dilipat elektrik. Untuk speaker juga cuma 4, nggak ada tweeternya. Door pocket lumayan besar. Untuk di bagian atas, sun visor-nya polos yang sebelah kanan. Yang sebelah kiri juga sama polosnya. Lampu kabin juga masih yang model sederhana gini ya, belum bisa map light kayak di tipe atas. Dan spion tengahnya sudah manual dimming, nggak kayak yang aktif yang benar-benar nggak ada switch sama sekali. Untuk head unit juga sama seperti yang tipe aktif, jadi ini udah head unit touchscreen 8 inci yang belum ada Bluelink-nya, tapi sudah ada Apple CarPlay dan Android Auto. Untuk fitur-fitur yang lainnya kayak penunjuk arah kiblat itu juga sama, terus juga untuk quiet mode ada. Ya sisanya mirip aja. Dan kalau misalnya kita masukin gigi mundur, dia juga belum ada kamera mundur, tapi sudah ada tampilan untuk kamera lagi, sensor parkir. Jadi untuk sensor parkirnya akan tampil di instrument cluster. Untuk ventilasi AC bisa dibuka tutup, tombol lampu hazard juga kedip kayak mobil Eropa gini. Panel AC-nya sama seperti yang tipe aktif tadi ya. Ada fan speed, suhu, mode AC, untuk sirkulasi udaranya bisa dibuka di sini, dan ada zona AC bisa ke kaki dan ke kaca depan juga. Di bawahnya ada power outlet 12 volt, USB Type A, di sini kosong, nggak ada power wireless charger maksudnya. Dan shifternya seperti ini, sama seperti yang aktif di video sebelumnya. Dia ada pilihan transmisi manual 6 percepatan seperti ini, yang shifternya juga enak gitu ya posisinya. Untuk masuk gigi mundur, kita angkat pengunci ini dan dorong ke kiri depan, jadi sebelahnya gigi 1. Ada juga yang versi otomatis ya, jenisnya IVT. Parking brake sama seperti sebelumnya, dan bedanya sama yang tipe aktif, dia punya cup holder dengan penahan yang lebih tinggi seperti ini, jadi kita bisa naruh minuman yang agak tinggi. Dan dia juga punya console box yang kita bisa manfaatkan storage-nya karena dia gede banget. Glove box-nya belum soft opening, ada buku servisnya juga, dan ada alat pemadam api ringannya juga di sini. Ada open storage di bagian dashboard tengah, dan ada satu glove box kecil di bagian panel silver ini. Dan untuk airbag juga tetap ada 2, walaupun belum 6 seperti yang tipe Prime. Oke, kurang lebih segitu dulu untuk bagian depannya dari Hyundai Stargazer Essential ini. Sekarang kita pindah ke kabin belakang yuk. Untuk kabin belakangnya ini juga sama ya seperti yang aktif di video sebelumnya, tetap lega, dan malah yang di sini lebih komplit. Jadi dia kan ada center console ya, jadinya ada charging port, walaupun USB-nya masih Type A ya. Seat back pocket sih masih belum ada ya, tapi untuk double blower dia sudah ada. Dan dia juga ada 3 fan speed nih. Untuk lampu kabin ada 1 di tengah, ada ISOFIX juga. Headrest juga masih cuman di kiri dan kanannya aja, yang tengah belum ada. Dan untuk door trim belakang juga sama seperti di depan, dia ada soft touch-nya di bagian panel yang tengah sini. Membaiklah dibandingin yang tipe aktif yang nggak ada sama sekali. Power window juga belum auto, tapi jendelanya turun sampai habis. Oke, sekarang kita coba baris ketiganya. Sudah one touch tumble, dan kita naikin headrest yang di belakang ini dulu, dan kita rebahin. Ya kembali lagi ya, kalau di posisi yang agak nanggung gini ya, ini kan nggak paling maju nggak paling mundur gitu ya. Sebetulnya space-nya agak nanggung. Kalau kemarin di videonya Stargazer yang aktif kan itu gue majuin full dulu, barunya dia bisa dapat legroom yang not bad gitu. Jadi tergantung posisinya si baris keduanya ini ya. Tapi untuk
kerebahannya sama seperti sebelumnya, ini lega banget. Dan juga dia ada headroom yang lega nih, bisa hampir 4 jari. Pengaturan jok juga sama seperti sebelumnya, dia ada pelipatan jok yang model 50-50 seperti ini, ada seat belt penumpang belakang, gantungan, cup holder. Yang sebelah kanan juga sama dengan power outlet, jadi penumpang di baris ke 3 ini bisa ngecas. Oke, yuk kita keluar aja. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari Hyundai Stargazer Old yang varian esensial ini. Mesin sih tetap sama ya, 1500 cc 4 silinder, keluarga mesin Smart Stream. Tenaganya 113 HP atau 115 PS dan 144 Nm untuk torsinya. Pilihan transmisi juga tetap ada manual 6 percepatan dan CVT yang bernama Intelligent Variable Transmission ya, jadi sama seperti varian yang di atas esensial ini. Dan tetap penggerak roda depan. Untuk ruang mesin juga gak serapi kereta yang nggak ada engine covernya, cupnya juga ada peredamnya. Yuk kita tutup aja. Oke, untuk tampilan eksterior dari Hyundai Stargazer yang esensial ini ya masih sama seperti esensial yang terakhir keluar ya, karena dia tetap dirakit setelah yang versi Cartens diproduksi, jadinya udah dia nggak akan ganti muka gitu ya. Mungkin nanti ada improvement minor kali ya kalau misalnya Hyundai masih memutuskan untuk memproduksi, tapi harusnya enggak ya, paling tinggal nunggu stok bodinya habis saja, nanti dia akan di discontinue gitu. Tapi yang unik dari mobil ini adalah dia kayaknya yang sudah rakitan terakhir nih, jadinya kap mesinnya itu pakai kap mesinnya Stargazer X yang ada jendolnya seperti itu. Sedangkan harusnya kalau yang non X kan dia kap mesinnya rata gitu ya. Dan emang ada beberapa unit yang kayak gini, kap mesinnya udah pakai punyanya Stargazer X, terus juga untuk velgnya harusnya dia pakai yang Cartens, tapi yang ini masih pakai velg orinya gitu. Jadi cukup unik ya, untuk beberapa unit itu ada yang beda gitu. Nah, tapi kalau yang versi esensial, bedanya sama yang aktif sebelumnya, dia punya underguard warna silver. Terus juga di bagian samping lampunya ini ada list warna silver, dan ada LED DRL sama LED lampu senja di bagian tengahnya. Untuk lampunya juga sedikit lebih komplit, walaupun sen masih bohlam, tapi lampu utamanya sudah LED reflektor. Dan ada fog lamp halogennya juga di bagian bawah. Untuk velg, dia 16 inci dan ukurannya 205 55 R16. Rem disc brake depan, belakang tromol, sudah lengkap dengan ABS dan EBD. Tapi untuk yang transmisi manual ini dia belum ada stability control dan hill start assist ya. Untuk spion juga dia ada lampu sennya di samping, dan tadi sudah bisa dilipat secara elektrik. Nah, untuk window lainnya dia masih hitam polos gini aja ya. Untuk door handle-nya juga dia belum ada keyless entry-nya. Nah, untuk bagian belakangnya ini sedikit meningkat nih dibandingin yang versi aktif. Jadi dia sudah ada lampu LED untuk lampu senjanya yang berbentuk huruf H ini. Jadinya untuk lampu yang segitiga ini hanya lampu remnya aja. Sen dan lampu mundurnya tetap bohlam, dan sudah ada wiper belakang juga. Underguard di bagian bawahnya juga jadi warna abu-abu atau silver seperti ini, dan sudah ada sensor parkir 3 titik, walaupun kamera mundurnya belum ada ya. Di atas juga tetap ada high mount stop lamp dan antena Sharpin. Untuk bagasinya juga latchnya tetap elektrik, di tombolnya tuh di bawah huruf G ini. Bagasinya juga sama seperti Stargazer lainnya ya, tetap lega, dan kalau misalnya mau lipat sebelah-sebelah itu bisa. Dan kalau dilipat semua, ini tinggal turunin headrestnya dan tarik tali yang di atas ini, jadi lega sekali. Di bagian bawah juga ada underfloor storage, tapi beda sama yang aktif ya. Dia yang esensial tuh ada sekat-sekatnya seperti ini, jadi naruh barang tuh bisa lebih rapi. Oke, cukup segitu dulu untuk ulasan dari Hyundai Stargazer Essential manual 2026 ini. Mohon maaf bila ada salah kata-kata dalam menyampaikan review. Dan tadi ya, untuk kontak person dari Hyundai andalan Pancoran bisa lihat di description di bagian bawah. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa